Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia buat teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya di channel Tato Membangun. Dan pada kesempatan hari ini saya bisa belajar dan bersilaturahmi di peternakan akar rumput di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini nanti kita akan mendengarkan langsung dari salah satu pelopor, yaitu Mas Putut yang telah merintis perkumpulan akar rumput dari awalnya hanya beberapa orang dan sekarang sudah besar, sekitar beranggotakan 100 orang ada ya? 136 anggota. 96 anggota dari dan membina 200-an petani. 200 petani. Jadi nek KB kandangnya akar rumput ini berarti sudah ada hampir 400-an. 400 yang terkontrol akar rumput. 400 peternak. 400 peternak. Luar biasa teman-teman. Nanti kisahnya seperti apa kita dengarkan langsung dari Mas Putut. Mas Putut DP itu singkatnya Mas, DP Mas. Dwi Prasetyo. Oh ya Mas Dan Putut. Payemen. Mas Putut Dwi Prasetyo. Salah satu pemuda yang sukses, sukses beternak kambing dan bisa istilahnya punya mitra yang sampai ratusan. Dulunya beliau itu guru. Berhenti akhirnya pilih ngarit ya Mas ya? Ya, saya pernah ngajar di kampus malah. Oh, jadi dosen toh? Pernah. Oh, jadi dosen. Beliau ini sarjana hukum. Sarjana hewan, Mas. Oh, Esanya sarjana hewan ya. Buku. Oke, teman-teman silakan Mas Putut bisa memperkenalkan diri sekalian bercerita tentang kisahnya, Mas. Terima kasih Mas Taat ya. Matur nuwun sudah rawuh ke akar rumput. Kenalkan dulu sebelumnya, saya ini Putut, asli Cilacap. Putra asli daerah ya Mas? Putra asli daerah, kebetulan. Jadi di sini kami akan bercerita tentang perjalanan panjang kami. Bagaimana sih merintis sebuah komunitas pemberdayaan peternak di pedesaan. Nah, cerita ini diawali dulu sekali waktu saya masih kerjanya belum pakai arit, masih menggunakan ijazah saya. Pakai jas, sepatu. Kalau Mas foto. Itu setelah lulus kuliah berarti ya? Iya, setelah lulus kuliah saya ada beberapa kali pekerjaan. Saya sempat pernah kerja di salah satu lembaga pembiayaan nasional. Kemudian saya juga pernah praktek pengacaraan. Kemudian sekaligus saya pernah ngasisteni salah seorang pejabat di Kabupaten Cilacap. Waktu itu saya ngasisteni saja sih. Kebetulan saya juga ngajar di kampus. Waktu itu ada universitas terbuka, saya salah satu dosen di situ. Kemudian di waktu-waktu selang saya sempat pelihara kambing 1-2 ekor. Oh, berarti waktu sudah bekerja itu iya, sambil beternak juga? Belum beternak sih, konsepnya lebih seneng kambing ya, gitu lah. Seneng ya, karena di belakang rumah saya masih dengan bapak ada kandang kambing, saya pelihara kambing waktu itu masih Jawa Randu. Ada 3 ekor apa ya? Saya nggak ngadit sendiri, saya beli pakan, kemudian kalau sore saya nyempatnya ngempani gitu. Berarti seninya pas memberi makan gitu ya? Itu rasanya kok seneng dan tahu-tahu beranak. Kemudian karena kesibukan itu saya jual Mas. Kambing jual itu semua? Saya sampai 0 ya, sampai nggak ada kambing gitu. Nah, lama-lama saya nggak punya kambing itu, kemudian saya lanjut melakukan kegiatan yang lain. Sehingga pada suatu saat saya itu pernah punya masalah ekonomi lah intinya, dan ternyata waktu saya dulu punya kambing dan saya titipkan ke petani, ini cerita lain lagi, pecahan kambing juga. Oh, digadohkan? Digaduh ke kambing, dan saya sudah nggak ingat malah ya Mas ya. Tahu-tahu itu kambingnya banyak, dan saya diantri duit untuk menyelesaikan masalah saya. Nah itu salah satu yang mungkin mengilhami saya, kok saya harus pelihara kambing lagi gitu. Oh, berarti waktu awal beternak itu selain dipelihara sendiri juga ada yang gaduhkan ke petani. Dipelihara sendiri dijual tapi yang gaduh masih tapi lupa. Kalian Mas wong Pak wedhus itu zaman itu masih 290-an ribu darah itu. Wedhus lokal tahun berapa Mas? Kira-kira tahun berapa? Oh, itu saya masih sekolah kalau proses itu kok. Wah, lama ya. Tahun 2000-an mungkin. 2000. Ya, sekitaran itulah. Terus selanjutnya gimana Mas? Oke. Nah,
Jujur kok saya punya masalah ekonomi ya, keuangan di yang lain, kok saya mendapat penyelesaian di sini. Itu salah satu yang bilang, saya pelihara kambing lah gitu. Nah, saya masih ngajar, waktu itu saya cuma ngajar di kampus universitas terbuka, sebenarnya lebih ke waktunya lebih longgar ya, waktunya. Kemudian saya pelihara lagi, dan saya hanya melihara, kalau kita dengar ceritanya Mas Yanto 2 ekor, kalau saya 2,5 ekor Mas. Kok 2,5 ekor? Ada 2,5 ekor lagi. Karena waktu itu saya punya uang, saya buat beli induk 2 ekor betina, waktu itu PE. Nah, ini sudah era PE saya. Itu 2005-6 lah itu. Saya beli 2 ekor PE, sisa uang 500.000 itu saya belikan pejantan cempe, kakinya patah, makanya tak hitung setengah itu. Loh, ya masih utuh tuh. Nah, itu besar puri papora gitu. Nah, itu saya pelihara. Alhamdulillah Mas, beranak semua, dua-duanya mastiti semua. Wah, kan? Sakit. Wah, iya. Salah lagi di situ. Belum tahu ilmunya, kanan kiri nggak tahu. Wong saya itu ya pelihara kambing mung seneng gitu aja. Kemudian kena mastitis, yang satu dijagal, yang satu dijual setelah sembuh cuma laku 700.000 gitu. Terus yang tadi kakinya patah? Yang kakinya patah jadi pejantan gede. Nah ini. Nah, akhirnya saya jual, jadikan betina, termasuk induk yang tadi 2 ekor gagal itu, anaknya itu kan 2 ekor. Nah itu kok hidup. Dan luar biasanya Mas, waktu itu kan memang keilmuannya nggak ada gitu. Saya itu cuma didoti itu pakai Indomilek, susu kental manis. Iya, sudah. Jur kok urip. Kalau sekarang bisa urip itu. Ya. Kalau sekarang harus skim, harus ini gitu. Iya. Tapi waktu itu jur karena memang saya harus jadi peternak mungkin. Iya. Indomilek itu menyelamatkan sampai saya itu, sehingga saya tidak berhenti jadi peternak kayak gitu. Terima kasih Indomilek. Nah, itu kemudian yang cempe-cempe itu jadi induk. Proses itu terus berlanjut Mas. Saya itu dulu menempati kandang lama itu pojokan. Di belakang rumah. Nggih. Di rumah orang tua itu saya benar-benar nggak punya lahan. Saya numpang di situ. Kemudian ukuran kandangnya cuma 2,6 meter kali 2 meter, karena mindset kambing di kampung saya itu ya gitu Mas. Nggak ada gambaran zaman itu, nggak ada istilah peternakan itu kok 50 ekor 100 ekor. Kalau orang Ayam Timur ini membayangkan memelihara kambing 10 itu sangel Mas. Iya. Wah, angel. Sudah termasuk istimewa waktu itu. Iya, ngaritnya gimana gitu kan. Nah itu awalnya gitu-gitu saja. Kemudian kita pelihara terus menerus. Jujur akhirnya saya terjebak di kandang Mas. Beranak gitu. Kerjaan akhirnya keluar. Iya, akhirnya saya Fokus memutuskan untuk keluar. Walaupun pada saat itu sebenarnya nggak realistis. Karena waktu itu pada saat saya menyatakan saya memilih beternak kambing gitu. Dari waktu yang pendek kemudian beranak, berkembang biak, walaupun belum banyak banget, saya sebenarnya keputusan prematur waktu itu menurut saya. Kalau dari areal logis ya, karena belum bisa menghidupi sebenarnya. Tapi keyakinan saya lebih besar daripada realita waktu itu. Jadi saya harus yakin ternak kambing ini beberapa kali kok harus bersentuhan dengan saya, kemudian beberapa kali menyelamatkan masalah saya gitu. Jujur saya melihara asal-asal kok ya mana gitu. Akhirnya saya mau coba ternak kambing. Saya resign. Lebih serius. Gitu. Melihara kambing beberapa ekor itu, dan saya menggunakan arit saya benar-benar ya Mas. Saya melewati masa saya harus ngarit dengan teman-teman petani lokal. Merasakan tadi dengan hutan tadi pas arealnya gitu. Waktu itu di 15-an tahun yang lalu itu mindset peternak itu nggak budidaya hijauan ya Mas ya. Iya, belum tanam penting lah. Ada hijauan dari gratis, hutan gitu. Gratis gitu ya. Ya saya ngarit sendiri. Kemudian lama-lama itu kok bertambah, saya lagi serius di situ. Kemudian jadi bener-bener ngelola ternak, hidup di kampung, kalau soal apa, ada jualan kambing. Saya mengalami itu Mas. Jadi kalau saya jual ke pasar jualnya. Iya. Kalau hari ini saya pernah mungkin jual kambing dengan satu orang 100 ekor, 200 ekor, mungkin proyek ada yang seperti itu. Tapi saya benar-benar mengalami jual kambing 1-2 ekor, saya tuntun sendiri ke pasar. Waktu itu belum ada transportasi ternak, jarak dari sini ke pasar tempat saya, areal desa sini kan ada 2 kilo. Waktu itu semuanya dituntun loh Mas. Dan keuntungan kalau nggak laku tuntun pulang lagi. Dan nek oleh duit 20.000 itu istimewa gitu di zaman itu ya. Nah, itu. Jadi saya mengalami proses itu. Kemudian berkembang, karena sudah mulai pingin serius, maka kami mencari tahu. Mindset awal saya pelihara kambing PE itu, pikirannya informasi yang terdengar kan bagus untuk perah. Nah itu, maka di zaman itu pun, di tahap pertama saya pelihara PE yang entah kualitasnya seperti apa gitu, saya perah Mas. Bapak susu sudah mulai laku waktu itu di sini? Kok harus merah? Mencoba.
Oh. Waktu itu saya bener-bener diplastiki, didol ki seplastik 2.500 tapi saya lupa lah waktu itu. 1,5 liter. Seperempat loh Mas. Seperempat liter Iya. 2.500. Iya, awal-awal jual itu ya lebih dinaikkan di tetangga gitu. Freezernya pun masih freezer rumah itu di selanan dhuwur kan Iya. Mas, boro-boro freezer luas freezer itu, kulkas enggak, itu. freezer kulkas ya. Plastik sederhana, plastik es. Kita tawarkan kadang ya mung diinum nek anak lompenan gitu. Berarti ngono. Nah, akhirnya kami mencari tahu kok kurang efektif, ternyata kok dapatnya cuma 1 liter udah bagus, ada yang cuma 0,7. Akhirnya kan kita proses mencari. Nah di situ kebetulan juga kami bareng dengan teman-teman yang lain, jadi kami nggak mandiri. Awal-awal pelihara kambing itu ya saya karena sering dolan-dolan dengan teman-teman pemuda itu, akhirnya ya ngobrol-ngobrol kambing. Akhirnya banyak teman-teman yang ikut gabung ngingu wedhus di kampung. Lebih ngingu ya nggak terarah itu sebenarnya. Cuma kita bikin komunitas kecil, waktu itu namanya masih skala hijau, belum akar rumput. Kita kumpul-kumpul. Skala hijau ya? Skala hijau, karena ada Gunung Sengkala, Mas. Oh, Bukit Ini kan Sengkala itu. Bukit Sengkala, Ya. jadi Sengkala hijau gitu nama itu pertama. Kemudian kita kumpul 14 menjadi 22 orang, kemudian jalan budidaya kambing PE waktu itu. Tapi untuk diperah. Tujuannya untuk diperah. Bukan untuk yang kontes-kontes itu ya? Belum. Wow, nggak mampu waktu itu ya. Kami hanya cari kambing yang PE versi kami ya kepala ireng awake putih PE Mas gitu. Susunya bisa diperah gitu ya. Kemudian kami rasakan kok belum begitu efektif, tidak seperti ekspektasi ya. Kemudian kami mencoba cari informasi lebih ke jurnal-jurnal, kami baca di medianya waktu itu belum Facebook Mas. Karena zaman itu belum ada peternak kambing domba Indonesia, belum ada gitu. Tapi Facebook sudah ada ya waktu itu? Ada, tapi kan belum populer kayak Ya. sekarang, grup kambingnya masih Internetnya belum sampai sini. Belum. Jadi internet waktu itu ya nang Google itu apa ya? Yahoo malah. Yahoo, dan harus ke warnet. Ke warnet. Cari informasi, ternyata kok ada kambing alpin, ternyata kok ada kambing sanen. Awalnya seperti itu. Iya. Kemudian kami mencari informasi-informasi, dapatlah informasi bahwa di Indonesia itu ada ternyata, ada di Tapos, ada di Taurus gitu. Nah gitu, sehingga kami mencari, tapi yo belum ketemu juga. Sembari membangun sebuah komunitas yang arahnya itu perah ya Mas ya. Perah. Bareng teman-teman beberapa orang itu kita mencari tahu, kemudian kami ketemu dengan Mas Nizar Basir, kemudian ada Pak Bangun waktu itu, Mas Arif, era Bangun Bogor. Kebetulan kan beliau itu orang Banyumas Mas. Oh, asli Banyumas, tapi ya, beliau dinas di ini ya? Bogor waktu itu. Tapi dia peternak juga di sana? Peternak, nggih. Nah, disitulah kita ketemu yang namanya sapera itu. Waktu itu sebutannya masih sapera ya. Tahu juga sanen ternyata. Nah, itu kami bibit jantannya yang kalau hari ini yo jauh dari ideal sebenarnya Mas. Tapi waktu itu ideal banget Mas. Taurus mungkin ya? Iya, otomatis kalau yang lama-lama bloodline-nya Taurus. Nah, kita dapat dari sana. Sudah sejak itu kami konsisten, semua pejantan dikeluarkan dan diganti dengan jantan itu. Jadi semua kambing mau Jawa Randu, mau PE kita kawinkan dengan jantan yang tadi sanen itu ya. Sanen sapera sebenarnya. Jantan Turunan sanen filial lah. Saya yakin waktu itu filial. Gitu. Nah, itu berkembang dan ternyata benar. Setelah mulai beranak, ada yang bisa diperah, kami sudah mulai merasakan oh ternyata kok susunya jauh lebih banyak, hampir 2 kali terus lebih lipatnya. panjang mungkin. Laktasinya luar biasa bagus gitu kan. Nah, kemudian ini mulai dimasukkan ke teman-teman. Ada sebagian yang pro, ada yang kontra juga ternyata gitu. Ada yang nggak sepakat. Harus rasa ini, rasa itu. Akhirnya kami konsisten. Ini harus kita perah karena banyak pertimbangan, Mas. Kalau waktu itu kami menjual kambing ras yang lain ya, ujung-ujungnya adalah pasar. Karena ingat PE yang kami mainkan adalah PE lokal, bukan PE kelas kontes ya. Tapi artinya tidak ada nilai tambah. Tapi kan sempat punya kambing kontes Mas. Nah, itu kesini-kesini udah kesini dah. Oh iya. Waktu-waktu itu enggak. Saya tidak mampu menyerap produk kelompok kami. Betul saya pengurus tidak mampu menyerap produk dari anggota. Ini masalah kalau untuk kelompok. Pasarnya yang iya. Dan harus ke pasar ya. Betul. Waktu itu kita sudah bikin kelompok tani. Nyatanya anggota harus jual ke pasar. Nah, ini buat apa fungsi kelompok kalau begini? Berarti ajang ngopi bersama dong kalau gitu. Makanya kami tidak mampu ini kita menjual PE dengan nilai tambah. Ujung-ujungnya sama dengan Jawa Randu. Rasa daging gitu apa dengan harga daging. Nah, akhirnya kami konsis menyilangkan dengan kambing perah. Itu seperti itu. Gitu. Nah,
lambat laun mulai banyak kambing putih di era itu ya Mas ya. Sudah hasil breedingan yang tadi Iya. sudah mulai banyak. Dan di era itu yuk di Indonesia ini ceritanya nggak hanya Cilacap, di Indonesia itu segelintir orang. Pemain perah itu kalau saya tahu yang senior itu ya, ada Mas Bangun dari BKF, Mas Nizar Ba'asir, Habib Abdillah Ane, selain Taurus tentunya ya. Kemudian ya teman-teman itu nggak banyak. Kalau Ya, Pak Bondan yang malah baru mungkin. Pak itu Bondan setelah termasuk angkatan kita lah, itu setelah Mas Nizar gitu. Kalau yang 2010-an mungkin ya? Nizar, ya. Dia dulu pemain kontes soalnya. Oh iya dia tuh nah itu akhirnya kan yuk gabung gitu. Jur progres pergerakan kambing perah Indonesia memang bagus karena informasinya disusun, kemudian mencari informasi yang lebih besar dan seiring dengan itu di tingkat kami kelompok pun kami berkembang Mas. Karena setelah kami menyilangkan kambing lokal dan kambing PE, Jawa Randu dan PE dengan kambing Sanen, nilai tambahnya nyata. Iya. Karena Berlipat apa? ya Mas ya? Iya, karena ada hasil susu yang bisa dimanfaatkan benar-benar laku gitu. Kemudian selanjutnya juga bakalannya ternyata terserap Mas. Dan harganya beda. Jauh dengan harga Kalau Jawa Randu daging, paling sapi 500. 500. Ini bisa 1,5 sampai 2 juta itu ya. Makanya koperasi mampu membeli dari anggota dengan nilai tambah. Nah, dengan begini ketertarikan anggota menjadi baik. Akhirnya komunitas ini berkembang. Bertambah anggota. Kami punya anggota di desa yang lain awalnya, kemudian berkembang di desa yang lain dan desa yang lain. Yang akhirnya teman-teman yang awal di desa tersebut kami dorong menjadi kader pemberdaya di sana, sehingga dia mengajak temennya, mengajak saudaranya. Akhirnya terbentuk kelompok-kelompok baru. Sehingga dalam perjalanan waktu Akar Rumput ini memiliki 11 kelompok binaan Mas. Anggotanya itu ada 11 kelompok. 11 kelompok, tapi untuk tiap-tiap kelompok anggotanya ada berapa Pak? Itu ada 20 gitu, sekitaran 20. itu paling. Iya. Kalau untuk populasinya sekarang kira-kira sampai berapa Mas? Kalau populasinya Akar Rumput sekitar Untuk 2.500 sampai 3.000-an lah. Kambing Filial 1. Sudah sapera lah ya. Iya, paling nggak sudah filial gitu. Selain dukungan dari teman-teman, apa lagi yang mendukung kok di sini bisa berkembang baik untuk peternakan kambing perah ini Mas? Kultur Mas. Pertama kalau di Cilacap ini memang kultur kambing kenceng Mas. Cilacap ini kalau Jawa Tengah kan ya, selain Purworejo ada Cilacap kalau penghasil kambing itu. Jadi kami ini memang tinggal melakukan finishing sebenarnya. Alam kami pegunungan mendukung untuk kambing. Kemudian teman-teman di kami itu memang kalaupun dia nggak pelihara kambing sudah biasa lihat bapaknya atau pamannya pelihara kambing. Oh, iya. Ini kan lebih mudah masuk Iya. sebenarnya. Nah gitu. Kemudian pada saat pemberdayaan mulai berjalan Mas, kami itu memang benar-benar menyasar teman-teman yang muda. Jadi kami ini anggotanya yo 70% itu orang-orang umuran kita Mas. Berarti masih usia-usia produktif ya? Karena dengan begitu mereka itu relatif bisa menerima perubahan. Nah gitu. Kalau yang sepuh-sepuh yo Mungkin kambing ya, yang ngarit gitu, gitu. nggak bisa silase, nggak bisa fermentasi nggak masuk. Tapi yang muda-muda, makanya target anggota kami itu yang muda-muda. Kultur alamnya bagus, kemudian orang-orangnya muda, dan kami membuat sistem mipil-mipil Mas. Kita menata sistem sejak awal. Kami selalu membuat SOP dari awal. Kami membuat bagaimana sih SOP breeding di Akar Rumput. Kami punya itu. Jadi semua anggota itu, karena ini Akar Rumput ya Mas, kembali mundur sedikit, Akar Rumput itu tidak ada anggota. Kalau kita cerita anggota ada 196, tapi kalau petani yang dibina ini ada 200. Yang 200 ini kami layani semuanya kawinnya, kemudian petani ya, kalau statusnya binaan itu kami layani kawinnya, kemudian kami pasarkan. Tapi mereka tidak memiliki Akar Rumput. Nah, kalau yang 196 orang ini anggota, maka dia memiliki Akar Rumput dan dia wajib taat. Aturan yang dibuat malah harus bersama. Ya. Bahkan kalau di Akar Rumput itu SOP breedingnya jelas. Semisal kambing yang boleh buat pacak pejantan stud kami itu yang menentukan Akar Rumput. Jadi hari ini contohnya kami punya 18 pejantan stud ya yang disebar di petani-petani, dan semua petani harus mengawinkan dengan itu. 18 itu sudah yang jenis impor. Kalau sekarang pure semua. Sanen semua ya. Kalaupun nggak impor ya anaknya bapak ibu Ya, impor gitu. Maksudnya kan Pure breed semua. masih darah murni kan, Murni belum semua, hasil betul. silangan itu. Kami ada 18. Kalau untuk betinanya ada banyak juga Mas. Pure breednya ya paling nggak banyak.
30-35 induk dan anak-anak darahnya ya 50-an Mas paling. Wes luar biasa. Kalau yang pure breed, kalau yang itu pun nggak bukan punya saya Mas ya, punya ya istilahnya buat kelompok lah. Iya. Terus gini Mas, itu kan dari hasil breedingan semua itu kan tentunya kan selain diserap di anggota, dikembangkan lagi kan juga ada yang keluar Mas. Betul. Misalkan teman-teman ini ada yang mau bibit itu Mas. Kalau untuk yang spek F1, F2 atau F3 dan seterusnya atau bahkan yang pure tadi itu kalau boleh tahu kisaran harga berapa Mas? Ya di kami memang ada standar nih, seperti yang tadi ada SOP, ada standar. Memang kami punya standar baku harga, bahkan harga beli ke petani dan harga jual. Kita beli di petani di usia 4 bulanan dan setelah sapi berarti ya? Ya lepas sapi langsung diambil ke kandang bersama. Lalu kita lakukan treatment, persiapan sampai jual itu biasanya 2 bulan. Nah di situ ada keuntungan koperasi, kemudian juga ada keuntungan anggota yang disisihkan untuk lembaga pembiayaan kelompok. Jadi kami itu ada sistem bisnis, sistem sosial Mas. Dari setiap kambing yang dijual oleh anggota itu kami jelas ada keuntungan untuk koperasi yang dimiliki oleh semuanya. Kemudian ada juga sistem sosial kayak infak gitu Mas. Jadi setiap orang yang jual kambing di akar rumput ini wajib memberikan infak kepada customer sosial tersebut. Ya. Hasil dari penjualan tadi. Penjualan yang penggunaannya pun nanti berbeda. Kalau yang bisnis ini untuk keuntungan, kemudian kalau yang infak ini digunakannya ini bukan pendekatan bisnis tapi pendekatan sosial, dibelikan kambing untuk teman-teman yang kurang beruntung. Nah, untuk hibah ya. Iya, jadi hari ini standar kami ya, karena kalaupun kita bercerita tentang F1 itu kan ada standar minimal, standar maksimal. Itu ada angka 1,5 sampai 2,5. Bahkan kalau yang Osori itu bisa sampai 3 juta. Dengan bloodline tertentu ya yang bagus. Kisarannya seperti itulah kalau crossbreed naik terus sampai kalau yang pure itu kami jual sekitaran 15-an juta. 15 juta. Berarti sudah F5 mungkin ya? Iya. Pure breed itu angka-angka itu. Gitu. Terus misalkan kalau ada anggota yang jual sendiri? Tidak diperbolehkan kalau di akar rumput. Berarti untuk di kelompok akar rumput ini tidak ada keuntungan pribadi. Misalkan saya jualkan, misalkan Mas Putut ini kan di galerinya sini. Iya. Apakah semua masuk ke kas atau ada keuntungan pribadi Mas? Jadi kami semuanya sudah ada sekat-sekatnya ya. Artinya sebagai pengelola dia sudah dapat operasional. Kemudian koperasi tetap mendapat keuntungan gitu. Koperasi kan nanti kembali ke anggota lagi gitu, dan tidak diperkenankan anggota menjual langsung keluar, juga menjual ke anggota lain pun nggak bisa, harus lewat satu pintu ya, benar-benar satu pintu. Kenapa seperti itu? Karena kami akar rumput memastikan akar rumput mendapat semua keuntungan dari kambing yang kami kelola. Kemudian LPK sebagai lembaga sosial mendapatkan sharing dari infak-infak anggota. Dan ini untuk kepentingan bersama. Dan menurut kami Mas, yang namanya kelompok, asosiasi, himpunan ya harus seperti itu. Kalau kita himpunan, asosiasi mau skala nasional, internasional, kok hanya untuk ngobrol? Salah satu yang diuntungkan juga hanya perorangan juga. Iya, ya. Hanya ngobrol, tidak ada ukhuwah, ya enggak, bukan kelompok. Ya. Kalau yang di sini Mas, ini milik Mas Putut sendiri atau milik kelompok Mas? Kalau sini milik saya pribadi, kandang utama ini kandang saya sendiri. Oke teman-teman, cut dulu sebentar azan. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Tadi ada azan zuhur, monggo Mas Putut bisa dilanjutkan kembali. Oke, jadi kalau akar rumput ini sebenarnya adalah merupakan gabungan dari beberapa peternakan Mas. Konsepnya gini, ini punya saya sendiri sebenarnya. Kemudian teman-teman juga mereka punya sendiri, mengelola, sebagian besar punya sendiri. Tapi kami bersepakat bahwa kami melakukan sebuah kesepakatan baik tentang SOP pelaksanaan kegiatan, kemudian standar mutu, standar pasar itu kami bikin satu. Dan semuanya taat. Satu pintu pokoknya lah. Dan terkontrol satu pintu. Jadi kami ini ada tim manajemen akar rumput. Ini seolah-olah pusatnya gitu Mas. Nah, akar rumput ini punya pengurus sendiri. Kemudian akar rumput ini membina beberapa kelompok tani. Di desa A misalnya, ada desa Bembulang, kelompok taninya Jumarjadi. Di sana ada ketuanya juga, ada pengurusnya. Gitu. Kami pantau mereka. Nah, semuanya ini memang satu pintu. Dan nanti hasil panen serahkan selamanya ke koperasi. Sama kambing juga masuk sini. Masuknya ke koperasi satu. Berarti ini selain jenengan punya kandang pribadi juga ada galeri untuk kelompok. Betul. Di atas itu kandang untuk tampungan kelompok. Nah,
di kandang-kandang ketua kelompok juga ada, fungsinya sama. Jadi kalau Tapi dari nanti petani masuk ke ketua kelompok dulu, dari ketua kelompok masuk ke center sini. Nah, yang jual kambing itu bukan saya, betul saya sebagai pengelola itu, tapi sebenarnya akar rumput yang jual. Jadi setiap saya mengirim kambing, jual kambing itu yo dipastikan ada keuntungan untuk koperasi, dipastikan ada keuntungan untuk selain termasuk punya jenengan langsung ada yang misal saya datang ke sini. Betul, Mas. Saya beli. Iya. Jenengan untung dari hasil ternakan juga ada untuk harus sama untuk itu bedanya kelompok, juga. itu bedanya komunitas. Bahkan gini, Mas. Kalau kambing ini oke lah, jelas. Saya itu punya sebuah usaha kandang kokoh. Kandang kokoh itu saya rintis dengan uang saya sendiri. Oh, yang kandang ini portable ini? Iya, kandang portable ini kan ini kita pasarkan insya Allah nasional ya. Artinya kalau di Jawa saya sudah masang di beberapa, hampir semua kabupaten. Ini saya tetap harus cas ke akar rumput. Oh, berarti yang ya pesan ke saya sendiri, yang bikin saya sendiri, modal saya sendiri. Tapi saya memberikan keuntungan dari ini juga tetap ada untuk keuntungan untuk koperasi. Betul, ada bidang umum di kami yang mengelola pelatihan. Kalau ada studi banding, kemudian kandang itu masuknya bidang umum. Oh, berarti sini produknya apa saja, Mas? Selain produk tadi cempe atau bakalan? Komunitas kami produk utamanya jelas bakalan ya, karena kami breeding brand yang kami garap itu jelas breedingnya. Kemudian ada susu, karena dari ratusan kambing ini kan pasti keluar susunya, Mas, kalaupun masa sapi, dan itu lumayan. Ini diserap dan dikelola oleh koperasi, dijual satu pintu juga dengan satu manajemen. Kemudian juga ada kandang kambing, kemudian ada pupuk organik juga. Kami kalau sekitaran 15 ton ya produksi tiap bulan. Dan itu pun sudah organik ya? Organik sudah diolah, ada proses pengolahan. Ada kandang kambing, ada kambing, susu, kandang, pupuk organik, ada kandang kambing juga. Kemudian ada bibit-bibit tanaman juga ada. Dan ini ada pengurus bidangnya. Tanaman untuk pakan. Pakan. Kita ada Indigofera ada kayak Mas Taat lah. Terus gini, Mas. Dan yang lain-lain. Apa ada yang khusus peternak yang khusus merah? Ada nih, Mas? Ada beberapa. Kebetulan salah satunya datang itu lagi ngantar susu. Jadi ada beberapa. Dari 194 hanya ada 8 yang hari ini dapat sertifikasi merah. Istilahnya kalau kami gitu ya, Mas. Memang fokus di merah. Ya, jadi dia diizinkan untuk merah. Yang 188 ini nggak boleh. Harus pokoknya cempe kamu. Susu ya untuk cempe gitu. Iya. Ini hanya beberapa saja, dan biasanya mereka adalah teman-teman yang sudah lebih banyak. Gitu. Karena kami ada tahapan-tahapan, Mas, di peternak akar rumput ini ada 3 kelas peternak. Kalau petani yang baru-baru, teman-teman yang baru itu biasanya masuknya kelas hampir sejahtera itu. Dia itu belum 10 ekor lah, belum 9 ekor sih standarnya di akar rumput. Induk unggul. Jadi rata-rata untuk induk breedingnya 10 dan ya, jantannya di satu kelompok gitu. Ya, satu kelompok, satu wilayah lah. Ada satu kelompok 2 pejantan ada gitu. Satu spot maka ada 1 pejantan. Nah, mereka nanti kalau di grup ini mereka semuanya nggak boleh merah. Kalau yang masih sedikit ini, kemudian kita tingkatkan nanti ada kelas hampir cukup sejahtera. Biasanya kambingnya 18 induk. Kalau dengan anak kan hampir 50-an. Itu sebagian sudah boleh merah. Mungkin cukup dulu, Mas. Oke. Nanti ada waktu kita ke kelompok ternak bisa nanti kita bisa main keliling-keliling ke nanti kandang-kandang kelompok. Kita tanya bener nggak sih cerita yang iya. Bisa dicek Oke, teman-teman, kalau ingin lebih jelas lagi nanti bisa datang langsung ke peternakan atau komunitas akar rumput, dan base campnya ini ada di Desa Tayum Timur di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nanti nomor WA-nya Mas Putut saya cantumkan di deskripsi. Oke, teman-teman, demikian obrolan kita dengan penggagas sekaligus ketua dari komunitas akar rumput peternak kambing khusus breeding kambing perah. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum masih ditunggu atensinya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.